Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model machine learning saya dengan tujuan prediksi kerawanan pangan global menggunakan data multidimensi ekonomi, kesehatan, dan pembangunan. Latar belakang masalah saya itu adalah kerawanan pangan merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya disebabkan oleh ketersediaan pangan semata, tetapi juga oleh aksesibilitas ekonomi dan stabilitas infrastruktur kesehatan suatu negara. Berdasarkan laporan global, indikator seperti angka kematian anak dan akses air bersih memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap prevalensi kekurangan gizi. Tujuan penelitian saya membangun arsitektur prediksi, komparasi algoritma, dan optimasi performa. Kemudian, deskripsi dataset saya, dataset yang dianalisis adalah Food Security Data CSV. Data ini mencakup rentang waktu dari tahun 2010 hingga 2021, memberikan perspektif historis selama 12 tahun. Data terdiri dari 3.192 baris dan observasi yang memiliki 260 negara atau wilayah administratif. Mungkin langsung kita ke Google Colab nih saja. Di sini langkah pertama yaitu import library, kemudian setelah selesai, library yang saya gunakan Pandas dan NumPy untuk manipulasi data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, dan Scikit-learn untuk machine learning. Langkah kedua, load dan pemahaman data. Di sini saya telah melakukan upload file yaitu Food Security Data CSV dan pemandaman datanya yaitu dimensi dataset 3.192 baris kali 13 kolom yang telah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian periode datanya itu dari 2010 sampai 2021 dengan rentang 12 tahun. Cakupan datanya 266 negara. Kolom dalam datasetnya ini saja. Kemudian di sini ada statistik deskriptif. Di sini pun ada missing value-nya. Kemudian pada langkah ketiga, pre-processing data, di mana di sini dilakukan penanganan missing values. Kemudian membuat target variabel biner, menyeleksi fitur yang relevan, menangani outlier, dan standarisasi data. Penanganan missing values telah berhasil dari 6005 menjadi 0. Membuat target variabel klasifikasi rawan dan aman selesai. Kemudian hasil kategorisasinya juga target variabelnya siap digunakan. Kemudian telah seleksi fitur yang relevan dari 13 menjadi total fiturnya 10. Kemudian encoding data kategorikal yaitu kolom country telah diencode menjadi angka yang kemudian menjadi 11 fitur total termasuk country. Kemudian langkah keempat, eksplorasi data yaitu eksplorasi data analisis. Itu di sini kita bisa lihat untuk edanya sendiri di sini ada distribusi target variabel. Datanya bisa kita lihat tidak seimbang atau imbalance, di mana ada 82,4% aman dan 17,6% rawan. Ini wajar karena mayoritas negara di dunia memiliki tingkat kerawanan rendah. Di sini saya akan menggunakan Stratify saat split data untuk menjaga proporsi. Kemudian matriks korelasi antar fitur. Warna merah itu artinya korelasi positif, jika naik maka akan ikut naik. Warna biru korelasi negatif, jika naik maka akan turun. Semakin pekat warnanya semakin kuat korelasinya. Contohnya pada GDP per kapita dan GNI per kapita, yaitu 0,99. Kemudian ada langkah kelima, data splitting. Saya menggunakan tiga rasio yaitu split 1, 2, 3 di mana masing-masing 70, 30, 80, 20 dan 90, 10. Di sini eh, data splitting membagi data menjadi dua, yaitu training set dan testing set. Kita akan mencoba tiga rasio berbeda untuk melihat konsistensi model. Di sini kita bisa lihat datanya bisa konsisten. Kemudian langkah keenam, model building dan hyperparameter tuning. Di sini kita akan menggunakan tiga algoritma klasifikasi, yaitu random forest, decision tree, dan SVM. Dalam metode hyperparameter tuning, di sini program saya mencari kombinasi parameter terbaik menggunakan grid search CV. Di sini grid search CV akan mencoba semua kombinasi dan memilih yang terbaik. Nah, setelah melakukan proses tuning pada random forest, parameter yang dituning itu n estimator, max depth, dan min sample split.
base akurasinya mencapai 96,46%. Kemudian pada decision tree, parameter yang ditanding max depth, min sample split, dan kriterion, base akurasinya itu pada 94,85%. Kemudian pada algoritma SVM, parameter yang ditanding itu ada C, kernel, dan gamma, base akurasinya itu 93,46%. Hyperparameter tuning pun selesai untuk semua model. Setiap model sekarang menggunakan parameter terbaiknya. Kemudian evaluasi model. Pada evaluasi model, matriks evaluasi yang digunakan yaitu ada 5, yaitu akurasi, maksudnya presentasi prediksi benar, precision, ketepatan prediksi positif, recall, kemampuan menangkap positif, F1 score, rata-rata harmonis P dan R, confusion matrix, yaitu matriks kesalahan prediksi. Di sini terdapat evaluasi pada split 1, split 2, dan split 3. Kemudian perbandingan model. Di sini kita bisa lihat tabel perbandingan akurasi pada data split 1, 2, dan 3. Kita bisa lihat pada decision tree, akurasi tertingginya itu berada pada data split 1 yaitu 94,26%. Random forest begitu juga 97,08% pada data split 1, diikuti oleh SVM 95,20% pada data split 1. Berarti di sini data split terbaik berada pada data split 1. Kemudian kita akan melakukan perbandingan semua metrik. Kita langsung ambil data split 1 saja yaitu 70-30. Di sini kita lihat model random forest memiliki base akurasi terbaik yaitu 97,8%. Bisa dilihat dalam visualisasi perbandingan ini. Kemudian pencapaian target performa mencapai hasil akhir yaitu minimal 2 model di atas 85% dan minimal satu model mencapai 90%, di mana ketiga model saya mencapai 90%. Kemudian yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan akhirnya model terbaik itu adalah random forest. Akurasi tertingginya 97,08% pada data split 1 yaitu 70%, 70% trend dan 30% tes. Alasannya ensemble method yang robust dan tidak overfitting. Kemudian performa semua model. Random forest rata-rata 96,42%, decision tree 94,18%, SVM 94,39%. Fitur paling penting diambil dari random forest karena dia memiliki akurasi tertinggi yaitu ada basic sanitation, basic water, fertility rate, GDP per kapita, dan GNI per kapita. Rekomendasi penggunaan model nanti itu adalah untuk prediksi kerawanan pangan, gunakan random forest. Model ini paling stabil di berbagai ukuran data, dapat digunakan untuk memprediksi negara baru berdasarkan fiturnya. Di sini pun proyek saya selesai. Terima kasih. Mungkin itu saya saja penjelasan saya mengenai prediksi kerawanan pangan global menggunakan data multidimensi ekonomi kesehatan dan pembangunan. Terima kasih.